Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinodio Putra Semono dengan NIM 20091160023 akan menjelaskan definisi dari algoritma Naive Bayes serta contoh source code-nya. Sebelum masuk ke source code-nya, mari kita perlu ketahui dulu apa sih itu algoritma Naive Bayes. Yang pertama, Naive Bayes sendiri merupakan algoritma pemecah masalah yang termasuk juga dalam metode dari klasifikasi pada data mining. Naive Bayes sendiri mengadopsi ilmu statistika, yaitu menggunakan teori probabilitas untuk menyelesaikan sebuah kasus-kasus supervised learning, yang artinya dalam himpunan data terdapat sebuah label kelas atau target sebagai acuannya. Secara konsep sendiri, Naive Bayes juga tidak terlalu jauh dari KNN ya, atau Nearest Neighbor. Dan kita perlu juga tahu bahwa metodenya terdapat banyak fase. Alurnya ada dari training data, learning algorithm, model test data, dan juga akurasi. Naive Bayes sendiri juga didefinisikan juga sebagai metode klasifikasi yang berdasarkan teori probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel atau parameter penentu keputusan bersifat bebas. Jadi sehingga keberadaannya pun setiap variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut yang lain. Seperti ada kaitannya seperti menghitung nilai peluang kasus dari baru di setiap hipotesa dengan kelas atau label yang ada. Kemudian juga menghitung nilai kumulasi peluang dari setiap kelas dan menghitung nilai, dan terakhir juga menentukan kelas dari kasus baru yang ada. Berikut saya ada dataset yang saya tampilkan dulu. Ya, berikut dataset yang sudah saya sediakan. Di sini masih ada, di sini ada keterangannya. Dan ini kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi jumlahnya ada 8. Jadi balik ke source code tadi. Di sini ada source code dari Naive Bayes sendiri yang sudah disambungkan dengan dataset yang sudah saya siapkan. Jika saya run, di sini bisa dilihat ada sesuai dengan datasetan di Excel. Ada ya nih, karena jadi layarnya tidak cukup jadi cuma setengah. Di sini ada, kita disuruh memilih untuk data yang bisa dijadikan parameter atau kriterianya. Jadi kita masukkan saja. Contohnya untuk memastikan keakuratannya, kita masukkan sesuai dengan contohnya. Di sini kita mengikuti kode dari Jalail. Ya, di sini kita bisa coba dari sesuai dengan kita masukin dari kriterianya. Jadi kita sesuaikan dengan data yang ada. Contohnya kita ngambil Jalail, kita masukin jumlah tanggungannya 2, laki-laki, di kepala rumah tangga. Kemudian di status tempat tinggal kita masukin milik sendiri. Kemudian di jenis lantai bisa kita masukin semen. Di jenis dinding kita bisa masukin anyaman bambu. Pendapatan rendah. Dan yang terakhir sumber penerangan PLN. Dan bisa di sini kita lihat di sini merupakan step 1 ya, 2, kemudian 3. Hasilnya layak, keterangannya layak, dan bisa kita lihat lagi di Excel sini Bapak Jalail. Kita lihat Jalail
sesuai dengan statusnya itu layak. Jadi source code-nya sesuai dengan algoritma data yang ada. Jadi kita mari kembali ke source code-nya. Ya di sini ini merupakan source code-nya dari ini library-nya kita menggunakan Pandas, Matplotlib. Kita di sini saya masukin data, saya simpan di variabel dari Excel yang tadi. Kemudian ini function buat mengubah integer dari string buat dibaca misalnya. Kemudian ini tahap-tahapnya kita lihat di sini. Dan di sini tahap-tahap yang pertama buat menghitung dari hasil naif tersebut. Dan ini dari step ketiganya mereturnkan hasil dari yang buat mereturn hasil buat status dari keterangan tersebut. Dan di sini bagian main runningnya ini buat mendisplaykan parameternya seperti yang tadi 1 sampai 9. Di sini print juga buat menampilkan apa data-data yang buat dijadikan parameter. Di sini kita menggunakan try except, jadi misalnya ada salah input, kodenya tidak error tapi kembalikan lagi ke sebelumnya, jadi tetap jalan. Cuma tidak terbaca dari kodenya. Di sini kita bisa masukin jumlah kriteria sebanyak mungkin. Namun jika tidak lagi memasukin inputan dari integer atau kita misalnya masukin huruf, maka dia akan berhenti di situ. Di sini kita ngeprint result hasil dari variabel result. Di sini yang dari awal tadi kita juga bisa lihat. Ini kita menghitung dari result. Ini kita menghitung menggunakan perhitungan nice Bayes, terus menyimpan hasil perhitungannya ke dalam variabel result. Dan ini buat mengampilkan hasil dari nice result dari algoritma nice Bayes tadi. Kemudian buat ngeprint hasil dari tujuannya tersebut. Dan kemudian kita juga mengambil keputusan dari data yang sudah dihitung dari sebelumnya yang ada di dalam variabel result tersebut dengan pertimbangan dalam menentukan hasil keputusan dinilai. Jadi sesuai dengan keterangannya apakah itu layak atau tidak. Dan di sini buat menampilkan apakah dari perulangan ini keterangannya statusnya layak atau tidak, atau dengan contoh lain ya atau tidak. Itu saja dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.